Tetapi pada akhirnya Best Dance Performance itu diberikan kepada aespa. Wow, tarian itu sama sekali tidak keren. Mengapa mereka menginginkan permintaan maaf dari IVE? Girl group ini dibenci karena bermasalah dengan Blackpink. Annyeonghaseyo Cengdel, Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi demokrisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas update berita dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat saya banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang ITZY. Seperti yang kalian tahu bahwa ITZY telah tampil di MAMA, namun di MAMA mereka itu tidak mendapatkan penghargaan. Salah satu yang membuat penggemar menjadi kesal adalah di saat ITZY tidak mendapatkan penghargaan untuk Best Dance Performance di MAMA 2021. Nah, pada tanggal 11 Desember, MF Asian Music Award 2021 atau MAMA 2021 menjadi pusat perhatian para penggemar K-pop. Acara tahun ini menyatukan barisan grup idol terkenal mulai dari NCT, aespa, ITZY, ENHYPEN, Brave Girls, Stray Kids, ATEEZ, dan lainnya. Secara khusus penampilan ITZY sangat dinanti karena mereka juga dikonfirmasi berkolaborasi dengan bintang Squid Game, Ho Sung Tae. Tak mengecewakan para penggemar, ITZY menyuguhkan penampilan yang eksplosif dengan konsep yang menawan. Setelah menyelesaikan intro dan penampilan untuk Loco, Ryujin mengejutkan penonton dengan menodongkan pistol tepat ke kepala Yeji. Ryujin kemudian terus membuka penggemar dengan melakukan adegan aksi di atas panggung seolah-olah sedang syuting film. Nah, adegan pertarungan koreografer Ryujin menerima banyak pujian karena dia terlihat seperti aktor profesional dalam film action. Interaksi idol wanita itu dengan Ho Sung Tae juga menjadi viral di media sosial. Netizen juga terpesona oleh keterampilan dan pesona Ryujin setelah penampilan tersebut. Banyak netizen yang meninggalkan komentar positif untuk penampilan ITZY yang eye-catching, seperti yang diharapkan sebagai girl group dengan kemampuan kinerja terbaik dari generasi keempat. ITZY telah menciptakan sorotan yang mengesankan untuk MAMA 2021. Selain pujian atas penampilan panggung Ryujin yang meledak-ledak, para penggemar juga melampiaskan kemarahan mereka pada MAMA. Fans mengeluh karena ITZY kehilangan penghargaan Best Dance Performance Female Group dari aespa. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen. Mari kita baca bersama-sama. Komentar pertama dia bilang kayak gini, "Mama benar-benar lelucon. Mereka seharusnya malu karena ITZY membawakan panggung yang begitu hebat. Tetapi pada akhirnya Best Dance Performance itu diberikan kepada aespa. ITZY kehilangan penghargaan ini selama 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu adalah Wannabe, tahun ini adalah Mafia in the Morning. Aku akan memboikot MAMA mulai sekarang. ITZY adalah girl group dance dan performance terbaik generasi keempat. Bagaimana mereka bisa kalah dalam kategori ini?" Panggung ITZY itu ditempatkan sebelum aespa, jadi ya kau tahu. Tapi hasil penghargaan ini masih berdasarkan peringkat. Ini MAMA, bukan Street Woman Fighter. Sebelum mengeluh tentang MAMA, pikirkan prestasi ITZY yang kurang baik dibandingkan dengan aespa. Nah, seperti yang kalian lihat, ada perdebatan di kalangan penggemar. Ada yang menyebut bahwa, oh ini yang seharusnya pantas mendapatkannya. Ada yang bilang bahwa, oh ini yang lebih pantas. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini atau perdebatan di kalangan penggemar dikarenakan mereka mungkin agak kurang struck terhadap pemenangnya. Bukan terjadi the first time dalam cara industri musik K-pop. Which means, seperti yang aku perhatikan, di tahun sebelumnya juga sempat aku bahas. Ada perdebatan di kalangan penggemar. Sama juga kasusnya, yaitu tentang banyak yang bilang bahwa, oh ini loh yang berhak mendapatkannya, oh ini yang berhak mendapatkannya. Untuk hal yang satu ini aku sih no comment, takutnya komen-komentar salah juga ya. Dan guys, kalau kita perhatikan lagi, ITZY dalam MAMA tahun ini nggak mendapatkan satu penghargaan pun ya. ITZY sendiri itu masuk dalam berbagai nominasi, mulai dari TikTok Song of the Year, Worldwide Fan Choice Top 10, Best Female Group, hingga Best Dance Performance Female Group. Namun dari berbagai kategori yang ada, mereka tidak memenangkan satu kategori pun. By the way, koreksi ya kalau aku salah. Dan apa yang terjadi sama ITZY juga mengingatkan kita kan apa yang terjadi sama Stray Kids di tahun sebelumnya atau tahun 2020. Stray Kids juga tidak memenangkan satu penghargaan pun di MAMA 2020. By the way, bener nggak sih? Ntar kalau salah komen di kolom komentar. Seingat aku sih seperti itu ya. Dan nggak hanya tentang itu saja. Banyak juga dari netizen di komunitas online Korea itu membicarakan tentang bagaimana penampilan dari Yeji dan juga Karina. Dalam melalui situs dari Deco, ada seorang netizen yang telah membuka topik diskusi online dan membahas tentang dua leader girl group tersebut yang turut menjadi bagian Bloom the Sound, mulai dari Yeji dan juga Karina aespa. Dan berikut adalah tanggapan dari netizen sana. Langsung aja kita baca bagaimana tanggapan mereka ya.
Dia membunuh panggung pembuka dan juga dance break selama panggung Easy juga. Dia sangat bagus. Oh, Yeji bagus bahkan dengan kamera jelek. Aku bisa merasakan betapa kuatnya dia. Yeji melakukan yang terbaik. Yeji sangat cantik dan melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi ada apa dengan kameranya? Idolnya juga sih sama kameranya. Mungkin ada yang tahu kenapa kameranya terlihat kurang baik? Langsung aja komen di kolom komentar. Kamera harus lebih fokus pada Yeji. Kenapa mereka selalu memberikan sudut yang aneh? Sepertinya mereka mencoba untuk mendapatkan kesempatan yang lebih buruk deh. Yeji yang terbaik di antara semua stage pembukaan hari ini. Dia yang paling berkesan. Jika aku jujur di sini, aku merasa akan lebih baik jika mereka memilih anggota lain untuk datang ke sini daripada Karina. Why? Kenapa kayak gitu? Aku sih ngelihatnya fine ya, oke sih. Aku tidak tahu apakah ini dianggap bagus, tapi untuk penggemar, mereka akan menyukai apapun yang Karina lakukan. Wow, aku tidak merasakan tarian Karina sedikit pun. Wow, tarian itu sama sekali tidak keren. Mengapa mereka memberinya koreografi seperti itu? Wow, kalian sangat menyebalkan tentang Karina, seperti yang diharapkan dari Deco. Jika mereka ingin pergi dengan tarian ini, mereka seharusnya mengirim Winter deh, alih-alih mengirimkan Karina. As you can see guys, dalam topik kali ini, Yeji mendapatkan banyak sekali pujian dari netizen, sedangkan Karina, ya ada yang bilang agak kurang dan ada yang bilang bagus. Intinya komentar netizen bermacam-macam. Dan tak hanya tentang Karina saja, netizen juga telah memberikan komentar yang beragam tentang penampilan aespa di Mama. aespa sendiri membawakan dua lagu, yaitu Next Level dan juga Savage. Secara umum, 4 anggota menyelesaikan panggung mereka dengan baik dengan nada tinggi berkualitas tinggi dari Ningning dan juga Winter. Bait rap yang menarik oleh Karina dan Giselle, bersama dengan tarian profesional yang disinkronkan. Visual dan penampilan panggung aespa juga luar biasa. Meskipun member aespa tampil baik, penampilan mereka tetap mendapatkan reaksi beragam dari netizen. Alasannya adalah dikarenakan penataan dan desain panggung terlalu kosong dan juga samar, tidak punya alat peraga dan bahkan penari cadangan. Selain itu, penggemar juga tidak senang dengan pakaian yang digunakan oleh 4 orang member. Karakter familiar di MP aespa juga muncul di atas panggung. Black Mamba, Nevis, dan 4 karakter anggotanya sepertinya menjadi satu-satunya hal yang membuat panggung aespa berbeda dari grup lain. aespa juga memamerkan kecantikan mereka di Mama 2021. Tetapi panggung yang disiapkan untuk mereka sticky dan ada juga banyak gangguan kecil lainnya. Kehadiran aespa entah bagaimana dilampaui oleh Black Mamba, Nevis, dan juga para E. Dan seperti yang aku lihat komentar-komentar dari netizen itu memang agak kurang serem gitu ya sama detail-detail kecil untuk penampilan aespa, mulai dari back dancer yang kosong, habis itu juga dengan berbagai hal lainnya termasuk salah satunya adalah outfit. Nah, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan berbicara tentang aespa, aku punya satu informasi lagi tentang mereka. aespa sendiri dikabarkan akan merilis lagu hit dari SES yang Dreams Come True sebagai bagian dari proyek remastering. Bersama dengan YouTube, SM juga telah melakukan proyek remastering yang meningkatkan dan meremaster berbagai video musik dan sumber musik dari artis legendaris yang diproduksi oleh SM selama 20 tahun terakhir ke dalam versi yang cocok untuk dialirkan di platform digital lain saat ini. Secara khusus, lagu-lagu remaster ini juga telah dirilis melalui SM Station. Lagu Dreams Come True yang dirilis oleh SES pada tahun 1998 dan dalam versi baru yang akan dibawakan oleh aespa ini, dikatakan bahwa konsep aespa akan menambah getaran hip-hop pada lagu pop aslinya. Selain itu, Boa juga berpartisipasi dalam produksi lagu tersebut, termasuk koreografi dan penyutradaraan visualnya. Lagu remaster ini akan dirilis pada tanggal 20 Desember 6 PM waktu Korea Selatan. Waduh, nggak sabar ya untuk menantikan bagaimana penampilan aespa untuk Dreams Come True. Jujur, aku juga suka sih sama Dreams Come True. Kayak easy listening gitu nggak sih lagunya? Apalagi dibawakan sama aespa dan juga katanya ada getaran aespa di lagu tersebut. Waduh, makin nggak sabar ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari Aibe. Jadi untuk Aibe baru-baru ini mendapatkan kritikan dikarenakan mereka itu dianggap mengejek budaya dari India. Kenapa dapat seperti itu? Jadi Cinggu di sosial media itu telah beredar sebuah potongan video yang menunjukkan Eugene, Ray, dan juga Unyong. Dapat kalian lihat videonya. Nah, gerakan yang dilakukan oleh membernya di video tersebut dianggap mocking budaya India. Dalam hal ini juga memicu perdebatan di kalangan netizen. Adapun komentar-komentar mereka kayak gini. Aku sebenarnya akan marah dan kecewa sama mereka jika Asia Selatan Stan mengkonfirmasi bahwa itu merupakan tindakan yang sudah mengejek. Lalu ada juga yang berkomentar bahwa itu merupakan gerakan dari Carisol. Carisol sendiri dirilis pada tahun 2010 dan menjadi salah satu lagu yang memang cukup kontroversial karena dianggap
terhadap marking budaya India. Salah satu member dari Seventeen yaitu Wonwoo juga dikritik nih Cinggu dan menghadapi kontroversi karena menyanyikan beberapa detik dari Curry Song. Kontroversi yang terjadi dengan Wonwoo akhirnya sampai kepada Jobin Norazo yang merupakan penyanyi dan penulis lagu asli dari Curry. Dan pada akhirnya dia pun memberikan klarifikasi. Adapun klarifikasi dari sang penulis lagu kayak gini. Norazo itu tidak rasis dan juga tidak menghina agama. Saya pernah mendengar dari orang-orang keturunan India hari ini bahwa curry bukanlah bagian dari makanan asli India. Alasan kenapa saya akhirnya mengerjakan lagu itu tanpa memeriksa faktanya adalah karena saya juga tinggal di Korea sambil mengetahui informasi yang salah tentang sejarah curry. Jadi saya diajari untuk berpikir curry adalah makanan India. Akibatnya, saya tidak menyadari apa arti sebenarnya dari kata-kata yang saya gunakan untuk menyatakan India sebagai tanah air dan betapa sucinya mereka. Ini pasti kesalahan saya. Mulai sekarang, kami juga pasti akan menjadi penyanyi yang membuat dan menyanyikan lagu dengan informasi yang tepat. Kami juga meminta maaf kepada orang-orang India dan Asia Selatan yang terluka oleh ini. Dan terakhir, sama seperti kami, penyanyi Hubei kami juga tidak tahu itu bisa disampaikan seperti itu. Kami berharap lagu ini yang mengabaikan tradisi negara lain tidak akan menyakiti Hubei kami yang sedang tur dunia sambil mencintai penggemar dan juga budaya dari negara lain. Dan selain itu, Cinggu di video tersebut juga ada yang berkomentar kayak gini, aku bacain ya. Jadi kita sekarang tidak bisa menggerakkan leher kita ya. No, itu sebenarnya mengejek tarian India klasik dan gerakan tariannya juga berasal dari lagu yang tadi. Jadi lagu tadi dinilai oleh orang itu dimaksudkan untuk mengejek orang dari Asia Selatan. Yang lain juga membela Aibe dan mengatakan bahwa tidak semua orang tahu tentang lagu tersebut, terutama bagian lain dari Asia. Mereka pasti tidak akan melakukan itu jika mereka memang tahu ada yang salah. Dan ada pula yang berkomentar bahwa mereka menginginkan permintaan maaf dari Aibe apapun yang terjadi. Dan Cinggu, seperti yang kalian tahu memang kalau sudah berhubungan dengan budaya dan juga berbagai hal lainnya, kita sebagai orang yang non-India gitu ya kan, agak sulit gitu untuk memberikan komentar dan juga posisi kita sebagai seorang netizen. Karena takut-takut salah ngomong. Aku sih nggak mau komen ya tentang hal yang satu ini, karena aku juga tidak terlalu tahu banget tentang budayanya. Tapi setahu aku memang untuk gerakan Curry Song dan juga lagu dari Curry Song itu sangat sensitif banget. Bahkan Wonwoo yang cuma nyanyi doang dan juga Eugene sama Ray dan Wonyoung bukan gerakan itu saja sudah mendapatkan hit comment dari orang lain. Jadi memang sangat-sangat sensitif banget. Kalau kalian sendiri gimana opininya tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. By the way, aku minta maaf banget kalau kalian dengerin suara. Yaps, itu adalah suara air. Aku mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Ini adalah berita yang lagi panas banget yang terjadi antara penggemar dari Blackpink dan juga penggemar dari Secret Number. Nah Cinggu, baru-baru ini penggemar Secret Number atau disebut dengan Lucky itu menuntut permintaan maaf dari para penggemar Blackpink di Vietnam. Masalah bermula ketika salah satu media di Vietnam, Zing News, merilis sebuah artikel yang berjudul Girl Group ini dibenci karena bermasalah dengan Blackpink. Di dalam artikelnya, sang reporter menuliskan Secret Number mulai banyak perhatian sejak debut karena skandal mengenai tingkah laku mereka dan tindak kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh anggota di masa lalu. Setelah artikel tersebut dirilis, para penggemar Blackpink di Vietnam ramai-ramai menyebarkan berita tersebut di berbagai media sosial, mulai dari TikTok, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Sontak banyak dari Lucky yang merasa tidak terima karena berita yang dituliskan oleh media Vietnam tersebut mengenai Secret Number sama sekali tidak benar. Lucky juga mengkritik para penggemar Blackpink di Vietnam karena telah menyebarkan berita palsu mengenai Secret Number tanpa mengecek faktanya terlebih dahulu. Dan saat ini para Lucky juga beramai-ramai menaikkan hashtag Vietnam Blink Apologize to Secret Number di Twitter dan meminta para penggemar Blackpink untuk menghapus postingan berita palsu mengenai anggota Secret Number yang telah mereka unggah. Jadi seperti yang aku lihat komentar-komentar yang mereka buat di TikTok dan juga kontennya, itu ada yang mengatakan bahwa salah satu membernya itu melakukan tindakan yang merujuk pada bullying kayak gitu. Dan member yang dimaksudkan di sini siapa? Yups, member yang dimaksudkan adalah Sudam. Untuk masalah itu sendiri, seperti yang sudah kita bahas di video aku yang sebelumnya, hal itu tidak benar sama sekali karena agensi juga telah melakukan klarifikasi bahwa Sudam tidak pernah melakukan hal itu di masa lalunya, dan mereka juga bilang akan melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang telah menyebarkan berita palsu mengenai Secret Number, terutama kepada Sudam mengenai kehidupan masa lalunya saat berada di sekolah. Yang mungkin perlu kita pertanyakan di sini juga medianya ya, medianya
sampai ngebuat artikel seperti itu. Waduh. Ini sebenarnya membuat permasalahannya juga makin gede dan juga makin gede. Seandainya mungkin medianya nggak ngebuat tentang hal itu, mungkin permasalahannya nggak ada ya. Bener nggak? By the way, apapun itu, kita harapkan semoga permasalahan yang terjadi antara para Loki dan juga Blink yang berada di Vietnam itu dapat segera diselesaikan. Nah guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.